Bapak Ibu sekalian, sore hari ini tema saya adalah kuasa dalam mengucap syukur, ya, atau the power of grateful. Jadi ada kuasa di balik pengucapan syukur. Kita mau lihat ya. Nah, mengucap syukur memiliki pengertian adalah suatu tindakan memberi penghormatan, memberi penghargaan kepada Tuhan berupa perkataan apresiasi, ucapan terima kasih, dan ucapan pengakuan atas kebaikan serta pemeliharaannya dalam hidup kita yang berasal dari hati serta pikiran kita. Ya, jadi mengucap syukur itu adalah tindakan kita untuk memberi penghormatan, memberi penghargaan kepada Tuhan berupa perkataan, apresiasi, ucapan terima kasih, dan ucapan pengakuan atas kebaikan dan pemeliharaannya dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, saya percaya kita tidak asing dengan mengucap syukur. Kalau Bapak Ibu diberikan sesuatu oleh teman, mungkin oleh saudara, oleh siapapun juga, Bapak Ibu akan berkata terima kasih. Ya, itu adalah bagian dari mengucap syukur. Ya, artinya ketika kita menerima sesuatu, kita mengucapkan kata terima kasih. Itu sebagai apresiasi, sebagai penghargaan, sebagai penghormatan kepada orang yang memberikan sesuatu kepada kita. Dan Bapak Ibu sekalian, mengucap syukur yang ada dicatat di dalam Alkitab itu dituliskan dan disebutkan berulang-ulang kali, ya. Dan saya mencatat di sini hanya orang dewasa yang bisa tahu tentang mengucap syukur dan mampu melakukannya dengan baik. Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengucap syukur, ketika kita mengatakan sesuatu kepada Tuhan kita, ketika kita bersyukur atas semua anugerah dan kebaikan yang kita terima maupun yang akan kita terima, maka sesungguhnya kita sedang meninggikan Tuhan. Kita sedang memberikan kehormatan kepada Tuhan. Dan hanya orang yang mengucap syukur, hanya orang yang bisa mengucap syukur adalah orang yang rendah hati. Dia orang yang mengerti siapa Tuhannya. Baik, mengapa harus mengucap syukur? Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 dikatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, di sini ada yang menarik Bapak Ibu sekalian, ya. Ini yang menjadi dasar kenapa kita harus mengucap syukur. Dikatakan bersukacitalah senantiasa, artinya kita harus mengulang, ya. Kita harus senantiasa dalam segala kesempatan disuruh bersukacita. Dan dikatakan tetaplah berdoa, artinya tetaplah meminta, tetaplah bersekutu dengan Tuhan, tetaplah datang kepada Tuhan. Dan dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi Tuhan menghendaki, Tuhan menginginkan setiap kita untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Untuk memberikan ucapan terima kasih, untuk memberikan penghargaan, penghormatan kepada Tuhan. Ya, di dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur itu harus dibiasakan Bapak Ibu sekalian, ya, dalam segala hal. Maksudnya apa? Nah, mengucap syukur dalam segala hal, saya merahin ya, bukan mengucap syukur atas musibah atau atas sakit penyakit atau pengujian yang dihadapi. Nah, dalam segala hal maksudnya adalah dalam segala situasi, ya, baik senang, baik susah, ya. Tadi kita udah dengar kesaksian dari Ibu Ratna Sari Dewi ketika dia dalam kesusahan, kesulitan, ya, dia bisa mengucap syukur, dia bisa berterima kasih kepada Tuhan. Nah, dikatakan di situ di dalam segala hal, artinya di dalam segala situasi, baik senang maupun susah. Kita bisa berterima kasih, kita bisa melihat Tuhan serta kebaikannya bagi setiap kita. Yaitu merujuk dari ayat sebelumnya, 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Jadi kita mengucap syukur di dalam segala situasi.
bukan mengucap syukur atas musibah, atas sakit penyakit atau pengujian yang dihadapi. Karena Bapak Ibu sekalian, sakit penyakit, musibah itu bukan pekerjaan Tuhan, ya. Kenapa saya bisa bilang musibah, sakit penyakit itu bukan pekerjaan Tuhan? Karena Tuhan Yesus datang ke muka bumi 2000 tahun yang lalu, dia berjalan di muka bumi, hanya 3 hal yang dia lakukan, yaitu memberitakan Injil kerajaan, mengajar di dalam rumah-rumah ibadat, dan yang ketiga, mengusir segala sakit penyakit dan kelemahan. Ya, artinya ketika dia mengusir sakit penyakit dan kelemahan, artinya itu bukan dari Tuhan. Ya, saya garis bawahi, kalau Yesus mengusir sakit penyakit, artinya sakit penyakit bukan dari Tuhan. Ya, paham ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita mengucap syukur dalam segala hal, di dalam segala situasi, baik senang maupun susah, ya. Bukan mengucap syukur atas musibahnya atau atas sakit penyakitnya atau atas pengujian yang dihadapi, ya. Jadi mengucap syukurnya di dalam segala hal, artinya di dalam segala situasi. Nah, ada 4 dampak dari mengucap syukur, ya. Saya mencatat di sini, mengucap syukur itu adalah wujud pernyataan iman, ya. Mengucap syukur merupakan wujud pernyataan iman kita, wujud daripada keyakinan kita dan kepercayaan kita pada pemeliharaan dan kedaulatan Tuhan dalam hidup kita, ya. Jadi kita mengucap syukur, itu wujud pernyataan iman kita. Kita benar-benar yakin akan pemeliharaan Tuhan. Kita benar-benar mau menyerahkan kepercayaan kita, iman kita, keyakinan kita, bahwa tiap-tiap hari Tuhan pelihara kita. Tiap-tiap hari Tuhan berdaulat atas hidup kita. Tiap-tiap hari Dia bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yaitu Dia yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi mengucap syukur adalah wujud pernyataan iman kita kepada Tuhan sebagai pemelihara kita. Yang kedua adalah mengucap syukur adalah kunci membuka mujizat, ya. Dengan mengucap syukur kita sedang membuka pintu-pintu mujizat bagi hidup kita dan orang di sekitar kita. Ingat, beberapa mujizat yang Yesus lakukan selalu didahului dengan mengucap syukur kepada Bapa Surgawi. Ketika Yesus membuat mujizat memberi makan 5.000 orang lebih, ya. Dia mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya. Terjadi mujizat, ya. 5 roti, 2 ikan menjadi memberi makan 5.000 orang. Pada kali yang lain, Yesus mengucap syukur dan terjadi mujizat kesembuhan. Kali lainnya, Yesus lakukan lagi, ya. Dia mengucap syukur dan terjadi Lazarus dibangkitkan. Jadi banyak hal didahului dengan ketika Yesus mengucap syukur. Bahkan Yesus mengajari doa Bapa kami didahului dengan mengucap syukur. Ya, kalau Bapak Ibu baca doa Bapa kami itu didahului dengan ucapan syukur. Jadi ucapan syukur yang kedua adalah kunci untuk membuka pintu-pintu mujizat bagi hidup kita. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah mengucap syukur itu akan membungkam lawan atau musuh-musuh kita. Ya, melawan kita, musuh kita itu ya adalah lawan atau musuhnya juga Tuhan, yaitu iblis, kuasa kegelapan. Ya, dengan mengucap syukur kita melakukan hal yang paling dibenci iblis, musuh kita, yaitu membungkam mulutnya dari setiap tuduhan dan kebimbangan yang dilemparkan pada kita. Karena dengan mengucap syukur kita sedang mengalihkan perhatian kita, fokus kita kepada Tuhan. Dan itu akan membungkam mulut lawan dan musuh-musuh kita, yaitu iblis dan konco-konconya. Ya. Yang keempat adalah mengucap syukur. Itu mengubah arah fokus kita kepada Tuhan. Jadi mengucap syukur mengubah arah fokus kita pada Tuhan, pada kebaikannya, pada kasih setianya, dan kemahakuasaannya atas hidup kita. Jadi kita beralih, ketika kita mengucap syukur, kita beralih fokus. Bukan kepada sakit penyakit kita, bukan kepada kelemahan kita, bukan kepada musibah yang kita alami, bukan kepada hal-hal yang buruk atau hal-hal yang tidak enak yang sedang kita alami. Tetapi kita mengubah arah fokus kita
kepada Tuhan. Mata kita ditujukan kepada Tuhan. Hati kita difokuskan kepada Tuhan. Pikiran kita diarahkan kepada Tuhan. Kita mengubah arah fokus kita kepada Tuhan kita. Itu adalah 4 dampak dari mengucap syukur. Nah, Yesus dan ucapan syukur. Teladan kita adalah Yesus Kristus. Ia senantiasa mengucap syukur pada Bapa di sorga untuk semua yang sudah dan sedang digenapi. Ya, jadi ini contoh-contoh. Yesus aja selagi dia di muka bumi berjalan ya dalam pelayanannya 3,5 tahun, dia mengajari murid-muridnya, dan setiap kita dicatat di dalam Alkitab dia mengucap syukur. Ya, bisa dicatat di sini ketika hal berdoa Matius 6 ayat 5 sampai 14. Ya, Bapak Ibu bisa nanti buka sendiri ya. Itu bicara juga mengenai ucapan syukur. Terus kemudian di Matius 6 ayat 25 sampai 34, judul perikopnya hal kekhawatiran. Di situ ada tentang mengucap syukur. Kemudian di Matius 11 ayat 25 sampai 27 tentang judul perikopnya ajakan juru selamat. Di situ ada juga mengucap syukur. Kemudian Matius 14 ayat 19 di mana ada mujizat makan 5.000 orang. Di situ didahului dengan mengucap syukur. Jadi Yesus, sokok guru kita, teladan kita, dia mengajari kita, mengajari murid-murid untuk mengucap syukur, ya, untuk mengucap syukur, ya. Jadi kita sedang belajar di jalur yang benar, Bapak Ibu sekalian. Kita belajar untuk mengucap syukur. Kita mengalihkan perhatian kita bukan kepada kekurangan kita, bukan kepada kelemahan kita, tapi kita mengalihkan fokus kita kepada kemahakuasaan Tuhan, kepada kebaikan Tuhan, kepada kedaulatan Tuhan. Dengan kita mengucap syukur, ya. Ada kekuatan baru, ya. Ada energi, ada dunamos, ya, dalam bahasa Ibrani, ya, yang datang dari ucapan syukur. Jadi ada kekuatan baru, Bapak Ibu. Ya, ada satu energi yang luar biasa ketika kita mengucap syukur, ya. Itu seperti menyalakan saklar, maka lampu akan menyala dan menerangi kegelapan di dalam satu buah ruangan. Demikian pula sewaktu kita mengucap syukur akan memberi kita keluasan untuk melihat karya Tuhan dan rencananya dengan jernih, clear and clean. Ya, kita bisa lihat benar-benar karya Tuhan. Kita seperti ruangan gelap, dinyalakan saklarnya, maka terang benderang ruangan itu. Kita bisa lihat semua detail-detail yang ada di ruangan itu dengan jernih, clear and clean. Ya, jadi ketika kita mengucap syukur, kita melakukan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita bersyukur di dalam segala hal, baik susah, baik senang, mengucap syukur. Tuhan itu baik. Ya, ketika kita lakukan itu, kita sedang dibawa ke dimensi yang berbeda. Kita melihat, ya Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu pernah naik gunung itu kalau kita lihat ke bawah itu kan kecil sekali ya. Ya, ketika Bapak Ibu ada masalah, ya, dan Bapak Ibu mengucap syukur, itu seakan-akan Bapak Ibu dipindahkan, melihat masalahnya dari atas. Ya, ketika Bapak Ibu melihat masalahnya dari atas, itu kecil sekali masalahnya Bapak Ibu, kecil sekali, ya, kecil sekali, ya. Tetapi kalau Bapak Ibu di bawah, Bapak Ibu lihat seakan-akan masalahnya besar. Tetapi ketika kita mengucap syukur, kita dibawa ke dimensi yang baru. Kita naik bersama dengan Tuhan ke dimensi yang lebih tinggi. Dan kita lihat masalah kita tidak ada apa-apanya. Masalahnya kecil. Ya, Tuhan selesaikan buat kita. Matius 6 ayat 22 dalam terjemahan The Passion Translation berkata, mata rohmu memungkinkan terang pewahyuan memasuki keberadaanmu. Jika hatimu terfokus, terang itu membanjir masuk. Maksudnya di sini adalah jika hatimu terfokus kepada ucapan syukur, terang itu membanjir masuk. Bapak Ibu, kalau terang itu, terang yang daripada Tuhan membanjir masuk dalam pikiran dan hati kita, ya, ketika kita berfokus kepada ucapan syukur, fokus kita kepada Tuhan, bukan kepada masalah kita, bukan kepada sakit penyakit, bukan kepada musibah, bukan kepada hal-hal yang lain, kesulitan-kesulitan yang lain, you name it, ya. Ketika kita terfokus kepada Tuhan, maka yang terjadi Bapak Ibu, terang itu membanjir masuk dan Bapak Ibu akan melihat
jawaban-jawaban dari Tuhan itu segera digenapi. Nah, mengucap syukur itu artinya membuka pintu campur tangan Tuhan. Ya, saya temukan gambar ini di Google. Saya kagum sendiri ya. Ketika kita mengucap syukur, kita sedang membuka pintu selebar-lebarnya untuk campur tangan Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang hari ini, yang saat ini sedang deadlock, sedang menghadapi masalah, yang sedang menghadapi sakit penyakit, Bapak Ibu, satu pesan Tuhan, satu pesan yang ingin saya sampaikan, mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala kondisi. Suka, duka, senang, susah, mengucap syukur. Itu membuka pintu buat campur tangan Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lihat ya dari Ayub, respon Ayub ketika dia dicobai, ya, dikatakan ia menyembah dalam ucapan syukur. Ayub 1 ayat 20 sampai 22, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah respon Ayub ketika dia dicobai. Ketika dia dalam pengujian, 10 anaknya meninggal. Hartanya semua habis amblas, ya. Semua dijarah, ya. Kemudian dianya sakit lepra, ya, sakit kulit, ya, lepra, ya. Ditinggalkan oleh teman-temannya, ditinggalkan oleh istrinya, ditinggalkan oleh semua kolega-koleganya, ya, cuma dia sendiri, ya. Maka dia dikatakan berkata kepada Tuhan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan, ya. Jadi respon Ayub ketika dia dicobai, ya, oleh iblis, ya, diizinkan oleh Tuhan, maka dia melakukan penyembahan dalam ucapan syukur. Ini luar biasa Bapak Ibu. Saya tidak pernah menemukan orang yang kesulitannya bertubi-tubi seperti Ayub yang ada dicatat di dalam Alkitab. Dalam hari yang sama, semua habis amblas. Ya. Jadi di sini catatan saya, ketika mengucap syukur, kita sedang menaruh perkataan yang tepat. Ya. Tidak salah omong, tidak sembarang omong, di dalam mulut kita seperti Ayub, dan itu berkenan di mata Tuhan. Jadi ketika kita mengucap syukur, ya, kita menaruh perkataan yang tepat, itu menyenangkan Tuhan, ya, menyenangkan Tuhan, dan itu akan membuat kita semakin mengerti dan mendapatkan jawaban Tuhan pada waktunya. Nah, ada hubungan antara khawatir dengan ucapan syukur. Di sini saya mencatat, apakah khawatir kita menyelesaikan masalah kita? Ini erat kaitannya antara khawatir dengan ucapan syukur. Seperti dua sisi dalam uang logam. Filipi 4 ayat 6 sampai 7 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu, di sini dikatakan jangan khawatir, ya. Terus kemudian dikatakan tetapi, ya, tidak berhenti sampai di situ. Bukan cuma jangan khawatir, tetapi nyatakan keinginanmu, ya, di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi ketika kita Tuhan menginginkan kita menyatakan semua keinginan kita kepada Tuhan, ya, di dalam doa-doa kita, di dalam permohonan. Bapak Ibu pengen sembuh, ngomong, ya, di dalam doa dan permohonan dibarengi dengan ucapan syukur, ya, dibarengi dengan ucapan syukur. Jadi doa dan permohonannya itu harus dengan ucapan syukur. Ya. Itulah yang Tuhan inginkan untuk setiap kita. Kita mau sembuh, ya, Tuhan pun mau kita sembuh, ya. Tetapi nyatakanlah semuanya dalam segala hal keinginan-keinginan kita kepada Tuhan, ya. Jadi nyatakan keinginan kita kepada Tuhan.
bukan kepada orang lain atau bukan kepada yang lain, tetapi kepada Tuhan. Semua keinginan kita dinyatakan di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, seperti dua sisi mata uang logam. Di satu sisi khawatir, tapi di satu sisi adalah ucapan syukur. Ya, pilih ucapan syukur. Ya, ketika kita tidak mengucap syukur, maka kita khawatir. Ketika kita khawatir, maka kita tidak akan mengucap syukur. Tetapi ketika kita mengucap syukur, kita memfokuskan diri pada Tuhan, maka kita tidak khawatir. Ya, jadi itu seperti dua sisi mata uang. Pilihlah untuk mengucap syukur. Ya, pastikan Anda berada di jalur yang benar. Jalur pengucapan syukur. Yang pertama, itu merubah arah. Ucapan syukur merubah arah langkah kita masuk ke jalur yang benar dan bergerak dalam track-nya Tuhan. Kita bergerak di dalam track, dalam jalurnya Tuhan. Yang kedua adalah menetapkan langkah. Ketika kita mengucap syukur, kita sedang menetapkan langkah, yaitu mengucap syukur, menetapkan dan menguatkan langkah-langkah hati dan iman kita pada jalurnya Tuhan. Jadi Bapak Ibu on the track, ya, di dalam jalurnya Tuhan. Dan yang ketiga, ketika kita mengucap syukur, kita sedang mempersiapkan hati. Ya, mujizat terjadi ketika hati kita siap, telah dibajak menjadi tanah yang subur dan lapang untuk karya Tuhan. Jadi pastikan Bapak Ibu semua berada di jalur yang benar. Nah, kuasa mengucap syukur itu adalah kuasa kesepakatan antara Tuhan dan Anda. Ya, jadi mengucap syukur membuat Anda bersepakat dengan Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ketika mengucap syukur, Bapak Ibu tuh saya menggambarkan seperti orang shake hand, deal, ya, sepakat Tuhan dan Anda, Tuhan dan Bapak Ibu sekalian. Ketika kita mengucap syukur, itu Tuhan senang. Ya, Tuhan melihat ketika kita mengucap syukur, berterima kasih kepada Dia, walaupun belum terjadi, ya. Mengucap syukur dulu, berterima kasih. Karena janjinya sudah ada di dalam Alkitab. Bahwa Dia akan menyembuhkan. Bahwa Tuhan melakukan kesembuhan. Ya. Jadi ketika kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Buat kesembuhan yang Kau berikan. Ya. Itu udah dicatat di dalam Alkitab. Ya. Ketika Bapak Ibu mengatakan seperti itu, Tuhan senang. Dan Tuhan yang membukakan tingkap-tingkap langit di udara. Dan menyatakan mujizatnya buat Bapak Ibu sekalian. Ya, sebelum saya berdoa, saya ingin Bapak Ibu mendengarkan sebuah lagu yang diambil dari kitab Ayub 42 ayat 1 dan 2. Saya bacakan ayatnya. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi. Hidupku ada di dalam tangan-Mu, rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatanku lagi. Hidupku ada di dalam tangan-Mu,
sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Untuk selamanya imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu taruh tangan Bapak Ibu sekalian di bagian yang sakit ya. Saya akan berdoa dan para pendoa juga. Mari kita arahkan tangan kita ke layar. Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih Tuhan. Tidak ada rencanamu yang gagal. Semua rencanamu pasti terjadi Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur sore hari ini Tuhan. Dalam segala hal kami mau mengucap syukur. Karena Engkau baik, Engkau pegang kendali. Kedaulatanmu selalu nyata atas setiap kami. Sore hari ini Tuhan, buat setiap sahabat-sahabat kami yang ada Tuhan di dalam Zoom meeting ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu dan karya-Mu yang besar Tuhan, Kau nyatakan. Karena Engkau tidak pernah gagal. Engkau adalah Tuhan penyembuh. Engkau selamanya adalah penyembuh. Selamanya Engkau adalah Tuhan. Dan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, dengan otoritas dan kuasa daripada tempat yang maha tinggi, kuasa surgawi, kuasa di dalam nama Tuhan Yesus, kami perintahkan semua sakit penyakit pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menolak semua sakit penyakit kanker. Kami tolak semua sakit penyakit jantung. Kami tolak semua sakit penyakit stroke. Kami tolak semua sakit penyakit tuli, bisu, dan buta. Kami tolak semua sakit penyakit ginjal. Kami tolak semua sakit penyakit pankreas. Kami tolak semua sakit penyakit liver. Semua jenis sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Kami perintahkan mujizat Tuhan terjadi. Kesembuhan dinyatakan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami lepaskan mujizat Tuhan. Kami lepaskan kuasa Tuhan. Kesembuhan mengalir dari ujung kepala hingga ujung jari kaki. Mengalir mujizat Tuhan. Kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan Tuhan kedaulatan-Mu, kemuliaan-Mu atas sahabat-sahabat kami. Terima kasih Tuhan, dengan iman percaya kami mengucap syukur dan kami terima mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.